Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa lagi dengan saya Ahmad Ansori dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Insya Allah selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Tamu Kita Pekan ini. Dan Alhamdulillah telah hadir narasumber kita pada kesempatan kali ini, Mas Roni Nugraha, SSI, MSc. Beliau adalah seorang pengajar di Departemen Teknologi Hasil Perairan, Institut Pertanian Bogor. Beliau telah menamatkan S2-nya di Teknik Kimia, Chongyuan Christian University. Dan Alhamdulillah juga ayah dari satu orang putri. Baik, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik, Mas Ansori. Sehat ya Mas ya? Sehat seperti biasa. Nah baik pendengar yang budiman, nah Anda tentunya seringkali menjumpai bahwa di bulan-bulan yang memang musim penghujan seperti ini, makanan kita jadi cepat basi nih. Insya Allah pada Voice of Islam kali ini kita akan membahas bagaimana agar makanan tidak cepat basi di musim penghujan. Baik, kita mulai perbincangan kita dengan Mas Roni Nugraha. Nah Mas, apakah memang benar nih asumsi di masyarakat bahwa makanan itu menjadi cepat basi di musim penghujan nih? Wah, baik pendengar yang budiman dan Mas Ansori, memang untuk musim hujan ini itu makanan lebih cepat basi dibandingkan musim kemarau ya kan. Mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah kadar air. Kadar air. Iya, betul. Karena di musim penghujan itu kadar airnya tinggi ya kan. Sedang dibandingkan musim kemarau dan kita tahu bahwa bakteri Tunggu, kadar air apa nih maksudnya ini? Jadi bisa jadi kelembaban atau mungkin saja karena misalkan karena hujan itu kan makanan jadi basah seperti itu. Nah itu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri dan basi sendiri itu adalah akibat dari kehidupan bakteri yang tumbuh di situ. Ya. Nah kalau proses memasaknya itu sendiri kira-kira ada pengaruhnya nggak sih dengan cepat basinya itu tadi? Banyak pengaruhnya. Nah jadi proses pemasakan terhadap makanan itu berpengaruh besar untuk pembusukan istilahnya. Kalau misalkan kita memasak makanan tidak matang, ya, itu artinya bakteri yang ada di dalam makanan itu tidak mati. Oh gitu. Ya betul. Sehingga walaupun dia itu kita masaknya itu dengan minyak yang panas banget gitu, walaupun nggak setengah matang tetap nggak mati itu bakteri. Ya, bisa jadi nggak mati. Gitu. Karena kan bakteri sendiri itu berbagai macam. Ada bakteri yang tahan panas, ya kan? Ada bakteri yang tidak tahan panas. Ya. Kalau pemanasannya sendiri cuma sebentar atau tidak cukup untuk mematikan bakteri, tetap aja basi akan terjadi seperti itu. Gitu. Jadi kalau memang tidak matang itu justru dapat mengundang basi gitu ya, Mas betul. ya. Bagaimana kalau dengan bahan dari makanan itu sendiri? Itu ada pengaruh nggak, Mas? Bahan makanan sendiri pengaruhnya juga ada terhadap pembusukan makanan misalnya, atau basi yang kita sering bicarakan. Kalau misalkan bahan makanan itu yang dia misalkan mengandung protein tinggi, bisa jadi itu mengundang bakteri juga, ya kan? Atau protein misalkan tinggi nih. Ya, misalkan contohnya telur. Ya kan? Oh gitu. Kalau misalkan telur, ya mungkin telur yang ini ya tidak kita masak dengan matang, setengah matang, ya setengah bisa matang jadi gitu. Kalau kita biarkan itu lama kelamaan akan cepat basi. Atau misalkan gitu. juga ikan kalau kita nggak matang, terus kita biarkan dalam waktu yang cukup lama, itu juga akan cepat basi seperti itu. Jadi bahan makanan juga mempengaruhi terhadap pembusukan makanan sendiri. Ini mungkin terkait pengalaman saya pribadi juga nih Mas ya. Saya pernah itu menyimpan telur ya di lemari pendingin nih ya. Ya. Dan langsung itu karena emang lapar ketika itu saya masak tuh beberapa butir telur langsung direbus tuh di panci itu. Ya. Nah karena cuma butuh 2 telur tuh tersisa tuh ada beberapa telur. Nah ketika saya ingin makan siangnya itu sudah bau itu makanan itu. Apakah memang bahannya itu sendiri itu gimana tuh Mas? Ya, telur sendiri kan itu merupakan awal dari embrio burung ya. Jadi di situ terkandung begitu banyak nutrien. Nutrien misalkan baik mineral, ya kan, ataupun misalkan biomolekul seperti karbohidrat, protein dan yang lainnya yang menunjang bagi pertumbuhan embrio. Nah, selain embrio yang ada, di situ juga ada bakteri. Bakteri ya kan? ada di telur ada itu juga sendiri. bakteri, Oh ya kan. gitu. Jadi kalau kita biarkan terlalu lama, justru bakteri ini yang jadi media tumbuhnya kan seperti itu telurnya. Gitu. Nah, bakterinya makin banyak tumbuh, makin subur dia. Kayak gitu. Nah, mungkin bisa kasih sedikit gambaran nggak di sama pendengar yang budiman ini? Tadi kan Mas Rani mengatakan bahwa bahan dari protein itu jauh lebih cepat basi ya, Ya. ketimbang bahan-bahan yang lain. Nah,
Kenapa kalau lebih cepat basi, kalau kalau lemak ataupun karbohidrat sendiri itu bagaimana, Mas? Ya, kalau protein itu kita tahu dia mampu mengikat air. Ya. Lebih Lebih mampu mengikat air ya kan dibandingkan karbohidrat sama lipid, apalagi lipid kan nggak suka air lipid ya. itu apa ini? Lemak ya berarti? Lemak. Ya? Nah, karena kalau misalkan dalam jangka waktu lama kita biarkan makanannya mengandung protein itu, bakteri ini akan memakan atau misalkan ada enzim di sana yang memecah protein, ya kan, sehingga air itu akan lepas dari ikatan protein. Nah, tentu saja airnya akan makin bertambah banyak kan situ kan. Begitu ya. Nah, itu makin subur bakteri di situ. Bagaimana sih sebenarnya proses pembusukan itu terjadi dan ada cara-cara menghambat proses pembusukan itu? Insya Allah kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tadi setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam.